Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kakak tidak jenuh untuk tetap mengingatkan adik-adik semua untuk tetap berada di rumah. Namun, jika adik-adik terpaksa harus keluar rumah, kakak ingatkan untuk menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Pada kesempatan video kali ini, kakak akan sedikit menjelaskan mengenai Morse. Morse ditemukan dan dikembangkan antara tahun 1830 sampai dengan 1840 oleh seorang ilmuwan bernama Samuel Finley Breese Morse. Samuel Morse ini menggunakan Morse dengan alat yang bernama telegraf. Nah, cara kerja telegraf ini adalah dengan mentransmisikan sinyal di antara stasiun-stasiun pengirim dan stasiun-stasiun penerima menggunakan kabel kawat yang membentang di antara kedua stasiun itu. Nah, bagaimana sih caranya Samuel Morse bisa menemukan alat bernama telegraf, dan bagaimana caranya telegraf ini bisa dikenal oleh seluruh dunia? Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya, silakan simak cerita setelah ini. Penemuan alat bernama telegraf ini ternyata diilhami oleh perkataan seorang ilmuwan muda, yaitu Dr. Charles Johnson, yang tengah menekuni bidang kelistrikan di dalam suatu perjalanan laut bersama di atas kapal suli dari Prancis menuju New York, Amerika pada tanggal 2 Oktober 1832. Morse mendengar penjelasan dari Dr. Jackson bahwa listrik dalam kawat sepanjang apapun akan mengalir dalam sekejap. Nah, keterangan dari Dr. Jackson tersebutlah sangat berkesan bagi Morse. Dan sejak saat itu, Morse melakukan berbagai penelitian atau percobaan yang menghabiskan kekayaannya. Setelah kehabisan uang, Morse terpaksa kembali membuat lukisan-lukisan untuk mengumpulkan dana. Bagaimana caranya Morse akhirnya dipelajari di Pramuka? Nah, jadi sewaktu terjadi perang saudara di Amerika atau bahasa lainnya Civil War, ada seorang kapten bernama Kapten Clory. Dia ini merupakan seorang tentara dan juga seorang pandu. Dia hendak memberitahukan teman-temannya bahwa musuh akan menyerang saat malam hari secara tiba-tiba. Namun, dia tidak bisa mendatangi camp teman-temannya dikarenakan terhalang oleh air sungai yang sedang banjir. Lalu, apakah yang dilakukan oleh Kapten Clory? Dilihatnya di pinggir sungai ada kereta tua, lalu dia mengecek di kereta tua tersebut apakah ketel uapnya masih berfungsi atau tidak. Ternyata masih. Dia akhirnya menyalakan api tungkunya setelah menyisikan air ke dalam ketel tersebut untuk mendapatkan uap. Kemudian dia menghembuskan uap tersebut ke peluit kereta dengan hembusan panjang dan hembusan pendek sesuai dengan kode Morse. Nah, dari situ teman-temannya bisa menerjemahkan kode tersebut dan bisa bersiap-siap atas serangan yang akan terjadi. Morse dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, suara, contohnya peluit, trompet, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan cahaya, contohnya lilin, senter, lampu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan gerak, contohnya bendera, lambaian tangan, atau kedipan mata, dan lain sebagainya. Yang keempat, dengan tulisan, contohnya kode, sandi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah denyut listrik pada kabel telegraf. Kakak akan menjelaskan sedikit cara menghafal huruf-huruf Morse, dan teman-teman juga bisa menonton video dari Regu Sakura di link YouTube di samping kakak. Nah, ini link YouTube-nya yang juga menjelaskan tentang cara menghafal huruf-huruf Morse. Baik, cara menghafal huruf Morse ada 2 cara. Yang pertama, dengan mengelompokkan huruf-hurufnya seperti di samping kakak ini contohnya. Ada kelompok huruf yang terdiri dari titik, ada kelompok huruf yang terdiri dari garis, ada kelompok huruf yang saling berlawanan, ada kelompok huruf yang terbalikkan, dan kelompok huruf yang tidak ada lawannya. Yang kedua,
itu dengan cara mengingat menggunakan gambar. Nah, ada dua contoh gambar. Ini contoh gambar yang pertama, cara mengingatnya. Nah, caranya adalah dengan melihat huruf apa, lalu dari kode di atas turun ke huruf tersebut, gitu. Lalu dengan gambar yang kedua itu seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang punya kecerdasan visual akan lebih mudah menghafal huruf-huruf Morse dengan contoh gambar yang kedua ini. Oke? Sekian pemaparan dari kakak, semoga adik-adik paham dari penjelasan tadi ya. Nah, untuk tantangan hari ini, adik-adik silahkan terjemahkan kode Morse bentuk tulisan yang muncul dari awal video sampai akhir video ini. Ada pesan apa dari kode tersebut? Lalu jawab di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan subscribe channel YouTube sekolah kita. Terima kasih. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.